Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari buku Bahasa Arab Gampang. Dan sekarang kita akan bahas pelajaran ke-20 ya tentang isim isyarat dan isim mausul. Isim isyarat itu ya bisa kita terjemahkan dengan kata tunjuk ya. Dan isim isyarat ini ada yang digunakan untuk muzakkar, ada yang untuk muannas, ada yang dekat, ada yang jauh. Contoh haza, haza ini untuk muzakkar, hadhihi ini untuk muannas. Zalika itu untuk muzakkar, tilka itu untuk muannas. Jadi kalau kita ingin menunjuk benda yang dekat, misalnya qalamun pulpen, pakai haza qalamun. Ya. Tapi kalau misalnya bendanya muannas seperti misalnya nadzaratun kacamata, pakai hadhihi, hadhihi nadzaratun. Tapi kalau bendanya jauh misalnya zalika misbahun, itu lampu, pakai zalika. Atau misalnya saburatun, tilka, ya, tilka saburatun. Ya, seperti itu. Kemudian isim mausul kata sambung ya. Di antaranya allazi. Untuk isim isyarat itu nanti ada tambahannya lagi ya di tingkat lanjutan, nggak cuma ini ya. Rinciannya ada di tingkat lanjutan. Ya. Di ilmu nahwu tingkat lanjutan. Nanti kalau untuk melanjutkan belajar ya pakai ilmu nahwu yang lengkap, di situ ada pembahasan tentang isim isyarah yang lengkap. Ya, isim mausul kata sambung di antaranya allazi ya bisa kita terjemahkan yang. Allazi yang ini untuk muzakkar. Allati ini untuk muannas. Alladzina ini untuk jamak ya, untuk uh, muzakkar jamak yaitu yang, orang-orang yang ya. Catatan isim isyarat sering dijumpai berposisi sebagai mubtada ya, isim isyarat sering dijumpai berposisi sebagai mubtada. Misalnya haza kitabun, itu haza mubtada, kitabun khabarnya. Kemudian isim mausul sering dijumpai berposisi sebagai sifat. Ya, isim mausul sering dijumpai walaupun enggak selalu ya. Kalau dikatakan sering berarti enggak selalu. Kemudian 3 termasuk isim mausul adalah man, lafaz man. Bisa diterjemahkan man ini siapa yang, dan ma apa yang gitu ya. Man yang digunakan untuk man digunakan untuk isim berakal, sedangkan man untuk yang tidak berakal. Ya, di sini ada contoh-contoh ya penerapan dalam kalimat. Misalnya di sini haza aliyun, ini adalah si Ali. Ya, di sini haza berposisi sebagai mubtada, aliyun khabarnya. Kemudian huwa talibun fil madrasati. Dia adalah seorang siswa di sekolah itu. Ya, huwa di sini domir ya, dan dia di sini berposisi sebagai mubtada, talibun khabarnya. Fil madrasati fi huruf jar, al madrasati masbuk bi harfil jar. Kemudian yadhhabu aliyun ilal madrasati. Ya. Yadhhabu ini fi'il mudhari', aliyun ini fa'il ya. Ilal madrasati ila huruf jar, al madrasati di sini masbuk bi harfil jar. Bidarajati dengan sepeda, huruf ba di sini bi ya. Huruf jar, ad-darajati berarti masbuk bi harfil jar. Kemudian allati, ya di sini allati isim mausul yang berposisi sebagai sifat untuk ad-darajah. Bidarajatil lati ya dengan sepeda yang. Ya di sini allati berposisi sebagai sifat. Ishtaraha dia telah membelinya, atau ishtaraha ammuhu yang pamannya telah membelinya ya. Ishtara ini fiil maudhi ya, ishtara yashtari. Kemudian ha ini dhamir ya, dhamir muttasil dan dia berposisi sebagai maf'ul bih. Ammu ini fa'il dari ishtara, yang membeli yaitu ammu. Dan di sini mudhaf, kemudian hu ya dhamir muttasil mudhaf ilaih. Fi Jakarta, fi huruf jar, Jakarta ini masbuk bi harfil jar. Ya, kenapa tidak dikasroh? Karena alif nggak bisa dikasih harokat ya. Jadi biarkan seperti itu. Ya. Kemudian
Ya, di sini pada cerita di atas haza berposisi sebagai mubtada, allati berposisi sebagai sifat untuk masbuk biharfil jar. Ya insya Allah nanti ya seiring berjalannya waktu kalau kita melanjutkan belajar terus ya ilmu nahwu insya Allah kita akan semakin paham. Ya, di sini sebenarnya intinya untuk mengenalkan saja isim isyarat itu apa aja ya di antaranya dan isim mausul contoh-contohnya apa aja. Kemudian contoh kalimat yang lain, araftu dzalikar rajula. Ya, aku mengenal laki-laki itu. Huwallazi dia yang ya dia adalah yang bana telah membangun masjidan sebuah masjid fi qaryati di desaku. Ya di sini araftu ini fiil ya, fiil maudhi. Di sini mengandung fa'il. Ya araftu aku mengenal. Nah, kemudian zalika di sini ya isim isyarah kata tunjuk berposisi sebagai maf'ul bih. Ya, aku mengenal itu. Kemudian ar-rajula nah, di sini dia berposisi sebagai badal. Ya, di antara ciri badal itu adalah isim beralif lam yang terletak setelah isim isyarah. Itu biasanya berposisi sebagai badal. Di sini ar-rajula badal dari zalika, badal dari maf'ul bih. Oleh karena itu dikasih harokat fathah. Kemudian huwa allazi dia adalah yang huwa di sini mubtada ya. Allazi di sini adalah khabar. Ya di sini dia berposisi sebagai khabar. Bana fi'il maudhi masjidan maf'ul bih fi qaryati fi huruf jar qaryati masbuk bi harfil jar sekaligus mudhaf kemudian dhamir ya sebagai mudhaf ilaih. Jadi pada cerita di atas zalika berposisi sebagai maf'ul bih dan alladzi berposisi sebagai khabar. Kemudian contoh lagi ya. La adri tidak adri aku tahu. Jadi aku tidak tahu man yang ya siapa yang fil hammami di dalam kamar mandi. Ya di sini la ini huruf namanya huruf nafi. Adri ya ini adalah fi'il mudhari. Man nah di sini man adalah isim mausul yang berposisi sebagai maf'ul bih di sini. Fil hammami fi huruf jar al hammami masbuk bi harfil jar. Kemudian wala adri ma fil haqibati. Ya wala adri ma. Nah, ma di sini juga isim mausul. Ya, apa yang dan di sini berposisi sebagai maf'ul bih. Fil haqibati fi huruf jar al haqibati masbuk bi harfil jar. Nah, pada cerita di atas man dan ma ini berposisi sebagai maf'ul bih. Kemudian yang keempat, ya isim beralif lam yang terletak setelah isim isyarat biasanya berkedudukan sebagai badal. Lihat contoh di atas. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Isim beralif lam yang terletak setelah isim isyarat biasanya berposisi sebagai badal. Misalnya nih, hazal kitabu jamilun. Ya, hazal kitabu kitab ini bagus. Di sini haza mubtada. Ya, al-kitabu badal dari mubtada ya. Oleh karena itu kita kasih harokat dhammah hadzal kitabu. Kemudian jamilun khabarnya. Ya, demikian ya sedikit informasi tentang isim isyarat dan isim mausul ya. Yang terpenting di sini adalah antum ya hafalkan aja dulu ya isim isyarah yang diberikan dan juga isim mausul yang diberikan. Ya, kemudian contoh-contoh penerapannya dalam kalimat di sini ya bisa antum coba pahami dulu yang ada di sini dulu ya. Nanti seiring berjalannya waktu insyaallah akan ada tambahan informasi lainnya. Sekarang coba antum kerjakan latihannya ya tanpa melihat kunci jawaban. Setelah itu baru antum ya cocokkan jawaban antum dengan kunci jawaban. Ya, kerjakan sesuai dengan kemampuan antum ya. Dari apa yang sudah dipelajari ya gunakan ya informasi yang selama ini sudah diketahui untuk mengerjakan latihan ini. Ya demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ya pembahasan kita latihan pelajaran 20. Kita akan baca paragraf 4, 5 dan 6 ya. Atasa bersin ya, Abdul Aziz bersin wa qala dan dia pun berkata alhamdulillahi. Ya, atasa ini fi'il maudhi, abdu fa'ilnya sekaligus mudhaf, al-azizi mudhaf ilaih. Wa qala wa huruf ataf qala ya fi'il maudhi, kemudian alhamdulillah, alhamdu mubtada, lillahi ini lamnya huruf jar, kemudian lafzul jalalah Allah masbuk bi harfil jar. Dan susunan syibul jumlah lillahi ya, ini syibul jumlah sebagai khabarnya. Kemudian qala syarifun wa syarifatu ya, syarif dan syarifah berkata yarhamukallahu ya, semoga Allah merahmatimu. Qala fi'il maudhi, syarifun fa'ilnya, wa huruf ataf syarifatu di sini ma'atuf kepada syarifun. Yarhamuka ya, yarhamu adalah fi'il mudhari'. Dhamir ka ini adalah maf'ul bih ya, dhamir mutasil maf'ul bih. Dia bersambung dengan fi'il, dia maf'ul bih. Kemudian lafzul jalalah Allah ya sebagai fa'il ya, fa'il dari yarhamu. Kemudian qala Abdul Aziz pun berkata yahdikumullahu wa yuslihu balakum ya, semoga Allah memberi kalian petunjuk ya, hidayah, wa yuslihu balakum, dan Allah memperbaiki urusan kalian. Qala fi'il maudhi, abdu fa'il ya sekaligus mudhaf, al-azizi mudhaf ilaih, yahdi ini fi'il mudhari'. Kemudian kum ya, kum di sini adalah dhamir ya muttasil yang berposisi sebagai maf'ul bih. Asal katanya mim itu harakatnya sukun, kum, tapi karena ketemu dua sukun maka kita baca dengan dhammah ya untuk dhamir ini. Yahdikumullah, Allahu ya fa'il dari yahdi. Wa yuslihu balakum, wa huruf ataf, kemudian yuslihu ya, yuslihu ini fi'il mudhari'. Bala ini adalah maf'ul bi sekaligus mudhaf, kemudian kum dhamir muttasil mudhaf ilaih. Ya demikian ya pembahasan latihan pelajaran 20. Ya antum coba baca-baca lagi ya dari apa yang dijelaskan dan coba fahami kembali. Misalnya saya katakan ini adalah ma'atuf kepada ini. Oh, kenapa bisa begitu? Coba antum belajar lagi pelajaran ma'atuf. Kenapa ini sebagai khabar mubtada? Kalau masih belum jelas ya. Coba antum baca-baca lagi kaidahnya. Ya demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ya membahas latihan pelajaran 20 dan kita akan membaca paragraf yang kedua ya. Abdul Azizi rajulun salihun wa ghaniyun. Abdul Aziz adalah laki-laki yang saleh dan kaya. Ya di sini abdu sebagai mubtada sekaligus mudhaf, al-azizi mudhaf ilaih. Khabarnya mana? Khabarnya rajulun. Ya rajulun khabarnya. Salihun sifat untuk khabar. Wa ghaniyun wa huruf ataf, ghaniyun ma'atuf kepada salihun ya, ma'atuf kepada sifat kepada khabar. Sifat untuk khabar. Kemudian huwallazi, dia adalah yang yu'ti memberikan ta'aman makanan wa syaraban dan minuman li jama'ati masjidil qaryati untuk jamaah masjid desa ya, sabaha yaumil jum'ati pada pagi hari Jumat ba'da salati subhi setelah salat subuh. Huwa di sini dhamir ya berposisi sebagai mubtada, khabarnya allazi ya, khabarnya adalah isim mausul allazi. Kemudian yu'ti ini fi'il mudhari' ya, ta'aman maf'ul bih wa huruf ataf syaraban ma'atuf kepada ta'aman. Kemudian li jama'ati masjidil qaryati, li huruf jar ya, jama'ati masbuk bi harfil jar sekaligus mudhaf, masjidi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, al qaryati mudhaf ilaih. Kemudian sabaha sabaha sebagai zarab zaman sekaligus mudhaf kepada yaumi. Yaumi ini mudhaf ilaih, ada mudhaf ilaih. Ya, sekaligus mudhaf, al-jum'ati mudhaf ilaih. Kemudian ba'da di sini sebagai zarab zaman sekaligus mudhaf, salati mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, as-subhi mudhaf ilaih. Ya, ba'da ini bisa menjadi zarab zaman, bisa menjadi zarab makan, tergantung kepada siapa disandarkan. Ya. Di sini kepada ba'da salati subhi yang menunjukkan waktu ya.
Ya demikian ya pembahasan kita. Kita lanjutkan mungkin kepada paragraf berikutnya. Yauma sabti lailan, ya pada hari Sabtu malam, jalasa Abdul Aziz 'ala al-maq'adi at-tawili. Abdul Aziz duduk di atas bangku yang panjang, ya. Bisa hati baitihi, ya di pekarangan rumahnya, tahta syajarati di bawah pohon, ma'a syarifin bersama syarif wa syarifata dan syarifah. Huwa jalasa baina syarifin wa syarifata. Dia duduk di antara syarif dan syarifah. Nah, kita bahas. Yauma di sini zarab zaman sekaligus mudhaf, as-sabti mudhaf ilaih. Kemudian lailan di sini zarab zaman, jalasa fi'il madhi, kemudian abdu fa'il sekaligus mudhaf, al-azizi mudhaf ilaih. Ala al-maq'adi ala huruf jar, al-maq'adi masbuk bi harfil jar, al-tawili sifat untuk al-maq'adi. Fi huruf jar sahati masbuk bi harfil jar sekaligus mudhaf, baiti mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, hi dhamir mudhaf ilaih. Kemudian tahta syajarati, tahta zarab makan sekaligus mudhaf, asy-syajarati mudhaf ilaih, ma'a syarifin, ma'a zarab makan sekaligus mudhaf, syarifin mudhaf ilaih. Wa syarifata wa huruf atab, syarifata di sini ma'atuf pada syarifin, ma'atuf pada mudhaf ilaih. Dan di sini kita kasih harokat fathah karena dia IGM, ya, isim ghairu munsharif. Kemudian huwa jalasa baina syarifin wa syarifata. Huwa ya mubtada. Khabarnya adalah kalimat setelahnya. Ya, jadi segala sesuatu yang bisa menjadi pelengkap mubtada itu adalah khabar. Ya, bisa satu kata, bisa rangkaian kata, ya, bisa kalimat seperti ini. Khabarnya berupa kalimat, ya, yaitu jalasa baina syarifin wa syarifah. Kemudian jalasa sendiri adalah fi'il maudhi, kemudian baina zarab makan, ya, sekaligus mudhaf, syarifin mudhaf ilaih, wa huruf ataf syarifata ma'atuf kepada syarifin, ya, ma'atuf kepada mudhaf ilaih. Dan di sini kita kasih harokat fathah karena dia IGM. Ya, IGM isim ghairu munsharif, ya, tidak mengenal harokat akhir kasrah, tapi dia cuma mengenal fathah atau dhammah, ya. Ya demikian ya, insyaallah nanti kita lanjutkan untuk paragraf yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya latihan dari pelajaran 20 tentang isim isyarat dan isim mausul. Perintahnya tentukan kedudukan isim pada cerita berikut ya. Dan untuk mengerjakan latihan ini antum ya harus benar-benar memahami pelajaran-pelajaran sebelumnya tentang kedudukan isim. Ya. Kita langsung bahas ya. Zalika baitu Abdul Aziz. Itu adalah rumahnya si Abdul Aziz. Ya, zalika di sini isim isyarat berposisi sebagai mubtada, ya. Khabarnya mana? Khabarnya baitu sekaligus mudhaf, abdi mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, al-azizi mudhaf ilaih. Kemudian baituhu jamilun, rumahnya bagus, ya. Baitu mubtada sekaligus mudhaf, hu ya dhamir muttasil mudhaf ilaih, jamilun khabarnya. Kemudian lahu nafizatun kabiratun. Ya lahu, ya hu kembali ke bait. Ya, rumahnya memiliki nafizatun kabiratun. Rumahnya memiliki jendela yang besar. Ya. Lam di sini huruf jar, hu dhamir mutasil sebagai masbuk bi harfil jar. Dan susunan syibhul jumlah lahu ini ya adalah sebagai khabar muqaddam. Mubtada muakhirnya adalah nafizatun. Kabiratun sifat untuk nafizatun, ya, sifat untuk mubtada muakhir. Kemudian yaskunu fihi, ya, tinggal di dalamnya Abdul Aziz, ya, si Abdul Aziz ma'a zaujatihi bersama istrinya Aisyata yang bernama Aisyah, wa banihi dan anak laki-lakinya Syarifin yang bernama Syarif, wa bintihi dan anak wanitanya Syarifata yang bernama Syarifah. Nah, yaskunu ya ini fi'il mudhari'. Fihi fi huruf jar
Hi dhamir muttasil masbuk biharfil jar. Kemudian abdu fa'il, ya fa'il dari yaskunu sekaligus mudhaf, al-azizi mudhaf ilaih. Kemudian ma'a di sini adalah zarab makan sekaligus mudhaf, zaujati mudhaf ilaih sekaligus mudhaf, hi dhamir mudhaf ilaih. Kemudian Aisyata adalah badal dari zaujati, ya, badal dari zaujati. Dan di sini ya mestinya dia adalah di situ zaujati kan kasroh ya, tapi kan Aisyah ini tidak, isim ghairu munsharif tidak mengenal kasroh ya, maka dia karena dia di sini badal kepada mudhaf ilaih ya Aisyah, kalau dia jadi mudhaf ilaih isim ghairu munsharif atau dia sebagai masbuk bi harfil jar, maka harokat akhirnya itu fathah ya, bukan kasroh. Wa benihi wa huruf atop ibni, ya ibni di sini dia ma'atuf kepada zaujati ya, sehingga di situ kasroh sekaligus mudhaf hi mudhaf ilaih. Syarifin, syarif dari badal dari ibni, ya badal dari ma'atuf kepada mudhaf ilaih, sehingga dia kita kasih harokat kasroh. Kemudian wa bintihi, ya wa bintihi wa huruf ataf binti di sini ma'atuf kepada ibni, ya sehingga dia kita kasih harokat kasroh, dia ma'atuf kepada ibni sekaligus mudhaf hi mudhaf ilaih. Kemudian syarifata, ya syarifata ini penjelasannya sama seperti Aisyah. Di sini dia syarifata badal dari binti. Ya, kenapa di sini syarifata fathah? Karena IGM tidak mengenal harokat kasroh. Ya, ketika dia di sini dia badal dari binti. Binti ini kan ma'atuf kepada eh, ibni. Ibni ini juga ma'atuf kepada zaujah, ya kepada mudhaf ilaih. Maka di situ harokatnya kita kasih syarifata fathah. Ya. Ya, mungkin ini pembahasan kita satu paragraf dulu. Ya, paragraf berikutnya insyaallah kita akan bahas pada rekaman berikutnya. Ya, silakan antum kaji kembali ya pembahasan ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.